warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah ya bu ya. Oke bu, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Lili ya bu ya. Bu Lili yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Dan kemudian terima kasih juga atas kehadiran ibu-ibu KPM pada kegiatan rutin bulanan PKH kita pada hari ini. Oke ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang memulai usaha. Nah ibu, masih ingat nggak pelajaran kita pada bulan lalu? Tentang apa bu? Ya, tentang menabung. Tentang apa lagi bu? Tentang memanfaatkan layanan bank. Oke bu, kenapa kita harus menabung bu? Ibu Santi apa bu? Ya, untuk jaga-jaga, untuk mana tahu ada keperluan mendesak di masa akan datang. Oke bu, terima kasih Bu Santi atas jawabannya. Kemudian layanan, memanfaatkan layanan di bank bu, apa saja yang bu ingat? Ya, Ibu Dwi? Ya, KPM bisa memanfaatkan KKS-nya untuk menarik uang atau menabung. Oke ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, itulah review kita pada bulan yang lalu. Kita masuk pada hari ini ya bu ya, memulai usaha. Apa yang harus kita lakukan bu? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi usaha. Ayo bu, siapa yang sudah mempunyai usaha sini bu? Siapa bu? Ya, Bu Rani. Usaha apa bu? Usaha keripik singkong. Kenapa ibu dari mana ibu dapat idenya bu? Karena doyan ngemil. Oke ibu, terima kasih. Nah ibu-ibu, usaha sekecil apapun perlu memerlukan rencana yang matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah ibu, untuk memulai usaha kita juga perlu mengenali potensi alam atau kekayaan yang tersedia di sekitar lingkungan kita. Oke bu, siapa yang bisa menyebutkan potensi alam yang ada di sekitar ibu bu? Yang berhubungan dengan mengembangkan usaha. Ya, apa bu? Oh, ada pisang. Ada pisang ya bu ya? Oh, udah ditulis tadi bu? Ada pisang. Oke, apalagi bu? Ada sagu. Kemudian apa lagi bu? Ya? Oke, ada ikan. Kemudian bu, hasil alam tersebut bisa menjadi modal awal usaha kita bu. Itu perlu didukung oleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkannya. Nah ibu-ibu, keterampilan apa saja yang ibu miliki di sini? Ya, siapa bu? Siapa yang suka memasak? Ya, Ibu Rani. Apalagi bu? Menjahit. Oke bu, apalagi bu? Membuat kue. Oke ibu, terima kasih. Nah ibu, ada berbagai kesempatan untuk memulai atau mengembangkan ide-ide usaha sesuai dengan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Nah bu, sekarang kita masuk dalam mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Ibu-ibu mau menonton film? Oke, kita putar filmnya. Udah selesai bu? Ya, baiklah. Masalah apa yang terjadi pada usaha Bu Lili bu? Ya Bu Rina, apa bu? Ya, Bu Lili mencoba berjualan ikan, namun sering tidak laku-laku. Dan akhirnya Bu Lili tidak dapat membayar pada penambak ikan. Dan akhirnya Bu Lili terbelit utang. Oke bu, jadi bu, suatu ide atau usaha tersebut tidak bisa dilaksanakan begitu saja bu. Kita harus pikirkan matang-matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan dan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Nah ibu, pada flip chart 4A1, ayo kita bantu Bu Lili bu dalam mengembangkan ide usahanya dalam menjual ikan ya bu ya. Kita lihat flip chartnya bu. Yang pertama, usaha apa yang akan dilakukan Bu Lili? Itu Bu Lili berjualan ikan segar. Kemudian kita harus menentukan juga siapakah target pembelinya, yaitu ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Dan bagaimanakah untung yang bisa didapat nanti?
ikan yang dibeli dari petambak di pagi hari kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Kemudian apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, ibu-ibu, apa yang harus dilakukan Bu Lili dalam hal tersebut, Bu? Ya, Ibu Ika bisa menjawab. Iya, benar sekali, Bu. Terima kasih, Bu Ika. Ya, Ibu Lili harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ibu Lili bisa datang langsung ke pasar atau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, atau bisa juga dengan searching internet. Searching internet tahu, Bu? Melihat-lihat di internet ya, Bu ya. Kemudian Bu Lili bisa menonton TV mengenai orang yang jualan atau membaca koran ya, Bu ya. Oke, Bu. Sekarang Ibu punya buku pintar kan? Kita buka halaman 106 ya, Bu. Lembar cerita 4A tentang mengumpulkan informasi. Oke, Ibu, minta perwakilan dari tiap kelompok ya, Bu, secara bergiliran untuk membaca satu paragraf tersebut. Oke, Ibu. Udah, Bu? Apa yang didapat dalam lembar cerita tersebut, Bu? Oke. Dalam mengumpulkan informasi, Bu Lili harus mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Yang kedua, Bu Lili bertanya kepada pembeli ikan dan mengetahui bahwa mereka atau pembeli lebih suka ikan yang kecil atau ikan yang besar atau ikan yang mudah dimasak, gitu, Bu. Kemudian Bu Lili harus mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Kemudian Bu Lili harus menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Oke, Ibu. Informasi yang dikumpulkan Ibu Lili sangat berguna untuk menilai ide usahanya. Oleh karena itu, Ibu Lili bisa mengetahui apa itu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Nah, sekarang Ibu-ibu lihat di chart 4A2 tentang mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, Ibu, di sini juga ada informasi bahwa dalam mengembangkan nilai kelayakan usaha itu ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat usaha, Bu. Dalam faktor pendukung itu ada kekuatan dan ada peluang. Dan dalam menghambat usaha ada faktor kelemahan dan ada ancaman. Nah, Ibu, kita lihat dari segi faktor pendukung, itu kekuatan apa saja? Apa saja kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis? Di sini memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Misalnya kalau di situ udah ada ikan panggang yang dijual, jadi kita memasak ikan balado biar berbeda dari ibu-ibu yang lain ya, Bu ya. Kemudian kita lihat dari peluangnya, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Nah, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Kemudian harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Kalau kita lihat dari penghambat usahanya, itu ada kelemahan dan ada ancaman. Dari kelemahannya itu yaitu apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis. Nah, itu masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Kemudian dari ancamannya, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif, itu ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur atau harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Nah, Ibu, untuk mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut, maka langkah penting selanjutnya adalah memikirkan cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Contohnya, Bu, kelemahan yang ada pada Bu Lili. Bu Lili tidak punya banyak variasi jenis makanan yang dijual. Hal itu bisa diatasi dengan mengganti jenis makanan setiap 2 atau 3 kali sehari supaya pelanggan tidak bosan. Nah, Ibu, kita masuk selanjutnya yaitu tentang soal rencana keuangan. Setelah kita menilai kelayakan usaha, maka perlu tahu apakah usaha tersebut dapat memberikan untung atau tidaknya ya, Bu ya. Kalau usaha tersebut tidak memberikan untung, ya untuk apa kita berusaha tersebut? Ya kita cari jenis usaha yang lain. Oke, Ibu,
Ada pertanyaan pada hari ini, Bu? Tidak? Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Oke, kita simpulkan ya, Bu ya. Dalam memulai usaha, kita harus mengidentifikasi usaha apa yang akan dibuat. Usaha yang akan dibuat itu bisa dilihat dari kondisi lingkungan atau kondisi alam dan kemudian dikaitkan dengan keterampilan yang kita miliki. Yang kedua, mengembangkan nilai kelayakan ide usaha, yaitu kita bisa mencari informasi. Mencari informasi itu bisa datang ke pasar langsung, bisa bertanya ke orang yang lebih berpengalaman, bisa membaca koran atau buku-buku ya. Kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan. Di dalam kekuatan dan kelemahan itu ada faktor pendukung, ada faktor penghambat, dan mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Kemudian kita merencanakan keuangan, apakah usaha tersebut dapat untung atau tidak, apakah usaha tersebut layak untuk dipertahankan atau harus diganti dengan usaha yang lain. Nah, ibu-ibu, untuk merencanakan keuangan usaha akan kita bahas lebih lanjutnya pada pertemuan yang akan datang ya, Bu ya. Oke, Ibu, ada pertanyaan Ibu? Tidak? Jika tidak, jangan lupa praktekkan di rumah ya, Bu ya, yang kita pelajari hari ini. Kalau Ibu ingin memulai usaha, jangan lupa mempraktekannya, langkah-langkahnya seperti itu ya, Bu ya. Oke, Bu, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.